Oke, halo semuanya, selamat siang. Sini kami dari program studi teknologi sains data bakal membahas nih tentang bagaimana data science itu digunakan untuk personalisasi konten di platform YouTube. Nah, mungkin sebelum masuk ke topik kita hari ini, kita bakal perkenalan diri masing-masing. Yang pertama ada aku, Siba Salsabila dengan NIM belakang 078. Ada aku sama Harifa dengan NIM 012. Halo, aku Amalika Arya Nindya dengan NIM belakang 29. Ada aku, nama Firdaus Maafi dengan NIM belakang 092. Saya Muhammad Oka dengan NIM belakang 105. Oke, berarti masuk ke topik nih. Jadi sebelumnya aku mau tanya-tanya dulu nih ke kalian. Kira-kira pernah nggak sih kalian ngerasa YouTube itu tuh tahu apa yang pengen kalian nonton, kayak homepage-nya tuh tiba-tiba di sini yang kayak sesuai dengan personalisasi diri kalian masing-masing. Mungkin dari kalian ada yang tahu nggak? Iya sih, kalau aku ngerasa banget, mesti ngerasa kalau YouTube homepage itu kayak terkurasi buat aku banget gitu. Kadang malah apa ya, kayak aku nyari sesuatu gitu tapi bukan di YouTube, nyari di tempat lain, terus tiba-tiba muncul gitu. Muncul di YouTube sesuai yang kamu cari itu. Iya, ya. kadang gitu. Nah, sebenarnya itu bukan kebetulan. Jadi itu kayak ada algoritmanya dan bisa berhubungan juga sama data science. Kenapa hal kayak gitu tuh bisa terjadi? Mungkin di sini kita bakal ceritain kayak awal algoritma YouTube dari awal banget. Mungkin dari kalian ada yang mau ceritain atau tahu gitu gimana awalnya? Untuk secara sendiri itu kan dulu dia tuh berdasarkan dari view count gitu kan ya. Dan dia belum menerapkan bagaimana sistem rekomendasi seperti itu kan. Kemudian seiring berjalannya waktu itu dimulai penyesuaian dengan rekomendasi dengan cara kerja algoritma YouTube yang saat ini ada. Itu ada sistem rekomendasi, filter bubble, sama video discovery seperti itu. Nah, di sini para data science itu sangat penting dalam menganalisa hal tersebut. Gitu. Mungkin bisa dijelaskan sama Mas Oka? Nah, sekarang itu mari kita lihat algoritma YouTube yang bekerja saat ini ya. Jadi channel yang di-subscribe di video yang kita sukai atau tidak disukai, serta masukan pengguna berupa opsi yang tidak tertarik dan yang direkomendasikan, itu tuh biasanya juga bisa membantu kita gitu. Apabila di algoritma YouTube itu kita nggak suka sama video ini, kenapa sih tiba-tiba ada video ini muncul terus kalian nggak suka, itu tiba-tiba videonya juga nanti kalau kalian buat YouTube lagi itu juga bisa hilang sih. Terus sinyal dari histori tontonan, histori penelusuran dari channel yang kalian subscribe atau kalian suka itu tuh berupa opsi atau apa ya, kayak algoritmanya itu terus belajar dan berkembang dan dari interaksi yang terjadi secara real time. Sebagai hasilnya YouTube itu bisa merekomendasikan video yang lebih sesuai dengan minat kita dari historis yang kita tonton sebelumnya, bahkan sebelum kita mencari video tersebut. Nah, namun ada risiko yang disebut dengan filter bubble ini, di mana pengguna itu hanya disajikan konten yang sesuai dengan minatnya, mengurangi diversitas informasi yang diterima. Misalnya seorang pengguna yang sering menonton video teori konspirasi mungkin hanya akan terus direkomendasikan video serupa. Jadi itu jeleknya, semakin memperkuat keyakinan mereka. Jadi kayak yang ditonton itu aja terus ya, kayak nggak ada referensi. Pengaruh buruk, benar. Oh iya, benar sih, benar. Oke, mungkin ada yang mau nambahin? Itu tuh tadi yang diambil sama apa ya, YouTube itu kayak masih ngambil data kita gitu, misal kayak like kita, terus kayak kita dislike video gitu, terus kita nonton apa aja gitu, kayak penting gitu ya berarti. Iya, dan mungkin ini sih karena YouTube ini juga punyanya Google ya, sedangkan kita pakai Google, pakai Gmail. Oh, benar-benar. Otomatis kita misal nyarinya di Google, nyari apa gitu, tiba-tiba muncul di YouTube, mungkin karena itu juga. Jadi datanya sering gitu berhubung ya. ya. Oh iya, benar. Jadi setiap apa yang kita lakukan di Google gitu berarti kayak entah Iya, nge-like track bisa pasti. langsung pasti kesimpan ya data-datanya. Oke. Terus mungkin dari kalian ada yang atau dari kita mau ngejelasin kayak komponen apa sih yang gimana sih cara kerja machine learning yang ada di YouTube gitu. Kalau dari aku sendiri itu dia menggunakan, mau kamu jelasin? Kalau di aku sendiri itu kita menggunakan deep learning sih, sama machine learning itu sendiri.
untuk machine learning sendiri itu dia tuh YouTube memungkinkan salah satu untuk memahami memproses data dalam jumlah besar dengan sangat cepat gitu. Jadi data yang kita masukkan tadi kayak kita nge-search kemudian bagaimana lewat tontonan kita, dan juga kadang YouTube itu juga memasukkan survei yang kebanyakan para pemilik channel itu nggak tahu secara tiba-tiba. Jadi misal ada teman kadang di akhir video dia tuh melakukan survei kayak suka atau tidak suka, nah itu juga berpengaruh banget. Dan juga kalau misal kita nonton video gaming, misal Windah gitu, kan nanti juga ada gaming lain tuh namanya Meow kalau kalian tahu, nanti dia tuh pasti menyarankan kayak penonton Windah Basudara juga menonton channel ini. Oh iya benar-benar. Jadi kayak dia masih referensi lain gitu ya, Iya. tapi kayak genrenya masih sama gitu ya. Iya, itu sih. Kemudian ada juga tuh deep learning untuk mengidentifikasi pola seperti apa yang mereka tonton, kapan biasanya mereka menonton, dan seberapa lama mereka menonton video tersebut. Kemudian ada juga NLP atau Natural Language Processing untuk menganalisis teks dari deskripsi video, tag, hingga komentar, sehingga dapat membantu YouTube ini memahami konteks dan isi dari video yang diunggah, sehingga lebih akurat gitu dalam merekomendasikan konten ke beberapa pengguna YouTube. Kemudian ada juga teknik seperti clustering untuk mengelompokkan pengguna-pengguna berdasarkan minat-minat yang serupa. YouTube juga bisa membentuk grup pengguna dengan preferensi yang mirip dan memberikan rekomendasi yang lebih spesifik untuk di setiap grupnya. Dan kemudian ada juga nih predictive modeling yang bisa digunakan untuk yang bisa menggunakan data dari interaksi pengguna seperti video yang ditonton, kemudian video yang diberi like atau yang dibagikan untuk memprediksi video apa saja yang mungkin diminati oleh pengguna-pengguna berikutnya. Ini sebenarnya kayak teknik-teknik yang digunain sama algoritma YouTube ini yang kita pelajarin juga nggak sih di data science? Iya sih. Di science data. Oke, terus mungkin kira-kira dari kalian apa ada dampak positif negatif gitu dari adanya algoritma berdasarkan rekomendasi ini dari YouTube? Di YouTube. Menurut kalian tuh kalau pakai rekomendasi itu sebenarnya positif atau negatif? Kayaknya kalau aku tuh merasa positif ya di aku. Tapi setelah dengerin penjelasannya Afi tadi tuh ada filter bubbles. Nah itu tuh apa tadi katanya biar kita tuh berada di pandangan kita terus gitu. Ya yang buat masalah keyakinan itu. Iya, jadi kayak keyakinan kita ya keyakinan kita gitu. Maksudnya nggak ada yang lain yang di luar keyakinan kita. Walaupun ada pun kayak aku nggak bakal nonton gitu kayaknya. Karena kita biasanya lebih suka sama yang kayak apa yang emang kita pengen gitu nggak sih? Kalau misalnya ditawarin yang lain biasanya Iya, di skip aja gitu ya. Mungkin mau nambahin, mungkin kalau positifnya itu sih kalau kita sedang mencari, kita butuh ada ini gitu. Itu sangat membantu di kitanya karena YouTube ini membantu kita tanpa harus mencari lagi video yang kita cari udah ditampilin duluan. Tapi buat negatifnya itu apalagi ada orang yang percaya teori konspirasi, percaya dengan keyakinan-keyakinan buruk, satanisme dan sebagainya, itu semakin memperkuat keyakinan mereka dan bisa merubah suatu kepribadian seseorang nanti. Nanti kayak tergantung apa yang mereka konsumsi juga. Iya, serem juga sih. Seru sih. Sama masalah waktu nggak sih? Maksudnya kayak karena homepage-nya udah kayak kita yang sukain, jadinya kayak nge-scroll terus tuh nonton lagi gitu ya. Jadi kayak Adiktif. pengen nonton ya, jadi adiktif gitu. Karena yang isinya tuh yang emang kita pengen nonton gitu kan jadinya. Bener sih, jadi kayak gak perlu repot-repot nyari juga kan. Oke, terus kira-kira ada tantangan gimana sih kayak pandangan kalian terhadap algoritma YouTube ini di masa depan? Kalau dari aku sih kayaknya jadi membuat terlalu bias ya dan homogen. Karena kan sistem rekomendasi dari YouTube juga yang membuat kayak gitu, jadi hanya satu pandangan doang. Tapi itu bisa dicegah pakai ada namanya supply and demand itu. Kalau misal nih
ada satu channel yang mengangkat topik misal tentang politik, tapi cuma channel itu doang, dan ternyata banyak nonton, pasti dia akan muncul meskipun meskipun kita nggak nge-search gitu, ibaratnya pasti muncul karena banyak nonton seperti itu. Ya itu direkomendasikan oleh YouTube kayak gitu, biasanya kayak gitu. Tapi karena sekarang itu supply and demand-nya itu juga sama rata ya, akhirnya kayak itu jarang banget buat muncul gitu sih. Seperti itu. Sama kalau ini sih semakin berkembangnya YouTube seperti itu kan dia bisa tahu apa yang kita cari, tahu apa yang kita sukain. Itu juga sebenarnya serem sih di privasi kita juga. Karena itu kayak gimana ya? Kayak jadi privasi kita itu YouTube itu punya privasi kita gitu. Jadi apa yang kita cari, apa yang kita search itu dia punya datanya. Meskipun di luar YouTube ya. Karena mereka berhubungan dengan Google. Karena kita juga sekarang nggak bisa bebas dari Google. Kita email pakai punya Google, akun dari Google. Semuanya pakai Google ini. Otomatis data privasi kita juga disimpan sama mereka. Apa yang kita cari. Bener sih. Itu masuk ini nggak sih kayak iklan-iklan juga yang kita dapat dari Iya, Google gitu biasanya ya? kalau itu kan kalau sesuai referensi dari kitanya juga kan biasanya. Berarti YouTube tuh kayak kalau masalah iklan tuh kayak berarti kalau dipikir-pikir kayak penyuplai yang gede banget gak sih, selain kita nyari di Google-nya kan kayak kadang cuma dibuka terus buy gitu kan. Kalau itu kan kayak oh kita nonton ini emang Iya. nonton ini gitu. Ya mungkin kalau dari kilang harus premium gitu. Kenapa harus premium? Kan kilang iklannya kalau premium. Sebenarnya bisa sih. Iklan di Kalau Google. iklan itu tuh bisa sih dilangin pakai ini apa ADS blocker. Oh iya sih. Iya di Iya, Chrome, iya. ya pakai ekstensinya Oh, Chrome. extension. Oh, aku baru tahu. Iya. Nggak pernah males ya itu. Iklannya. Terus mungkin dari kalian ada yang mau nambahin lagi nggak tentang topik kita hari ini? Apa mungkin udah cukup? Atau ada yang masih kayak kalian mau pendapat kalian tentang algoritma di YouTube ini? Kalau misal kan kita lagi bahas ini ya kayak telekomunikasi massa, berarti kayak apa sih hubungannya algoritma YouTube ini, kayak apa yang kita pelajari gitu? Apakah bagaimana algoritma YouTube ini bisa membantu kita buat misal mengaplikasikan mata kuliah kita ini telekomunikasi massa? Nggak, pasti kan berarti kan kita tuh bisa apa ya, iya mengaplikasikan algoritma kan pasti kan karena kita udah tahu ya gimana caranya pakai machine learning, deep learning, berarti kan kayak mereka tuh kayak kadang ngambil yang tadi, yang tag tadi, yang tag terus hashtag terus deskripsinya diambil dari NLP kan. Jadi kita tuh bisa memanfaatkan kayak keyword biar video kita tuh bisa kayak masuk beranda gitu. Kayak mungkin ada tips and triknya ya, tapi kita kayak mungkin belum mencari. Oh, mungkin kayak hubungannya kalau saya kan mau ngepost video di YouTube terus ya kamu memanfaatkan keyword yang emang banyak peminatnya gitu, jadi kayak bisa di hype banyak masa gitu mungkin kali ya. Iya, kadang juga ini sih ada yang apa ya? Jadi nggak ada yang ngakalin gitu gimana biar viewsnya cepat naik itu iya. ada juga Oh, gitu. iya, iya, Pakai iya. namanya search engine optimization. yang Ada SEO. nggak? Iya iya. SEO. Kayak tahu gak sih yang Divan beli cupang gitu tiba-tiba view-nya 5 juta. Oh iya Tahu iya, nggak? Gitu. tahu. Itu kayaknya juga dia pakai tips itu. Jadi dia nge-share video itu satu orang nge-share dengan bilang kayak clickbait atau apa gitu biar orang ngeklik videonya. Terus Itu kan buat banyak mengakalin, feedback ternyata, iya iya, bener ya. ngakalin algoritma gitu. Benar. Oke, tadi itu dia pembahasan diskusi kita hari ini mengenai algoritma YouTube. Kayak kenapa homepage kalian itu bisa sesuai sama yang kalian emang suka gitu loh. Nah, jadi algoritma itu sendiri penerapan dari data science dan machine learning untuk memberikan rekomendasi yang relevan kepada kita sebagai pengguna. Terus kayak juga data-data yang diambil dari YouTube itu ada di watch time, like, dislike video kita juga ada. Terus riwayat
tontonan, pokoknya kayak semua interaksi yang kita lakukan di YouTube itu bisa disimpan sama mereka dan itu ntar diolah sama algoritmanya, terus kayak ya ntar itu yang ditampilkan ke kalian berdasarkan ya track record kalian masing-masing seperti itu. Nah terus dari tadi cerita-cerita kita di atas, kalau YouTube itu akan memproses menggunakan machine learning kayak collaborative filtering, NLP, terus clustering, predictive modeling juga ada, yang akhirnya akan menghasilkan rekomendasi video yang unik sesuai penggunanya. Nah terus kayak tadi juga kita sempat bahas dampak positif dan negatifnya. Kayak kalau positifnya itu personalisasi konten yang meningkatkan pengalaman kita sebagai pengguna, terus kayak membantu kreator juga untuk mencari audiens seperti itu. Terus baik buat dampak negatifnya itu kayak penyebaran misinformasi, ketergantungan, terus kayak efek filter bubble tadi yang seperti dijelaskan sama teman kita, terus kayak ya jadi kayak membuat kita hanya terekspos pada satu perspektif, satu POV doang. Nah jadi maka dari itu sebenarnya balik lagi ke pengguna sendiri, harus selektif dalam memilih konten yang dikonsumsi dan menjaga penggunanya agar tidak kehilangan waktu. Seperti itu. Itu mungkin dari kita sekian diskusi tentang algoritma pada YouTube hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat siang, dadah. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.